Siapa di sini yang mau ajaib? Katakan saya. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah hadir penuh sadar utuh. Alhamdulillah. Fokus ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita kan sudah di recharge ya, baik di dalam maupun dari luar ya. Insya Allah kita ada di sini saat ini untuk mendapatkan satu energi berlian. Tadi dari pagi dapat materi apa aja? LOP. Oh, Masya Allah. Ada yang di online ya. Halo semuanya. Masih semangat untuk yang di online? Semangat. Semangat. Masya Allah. Apa kabarnya hari ini yang di online? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ajaib. Masya Allah. Baik ya, dari pagi kita belajar tentang apa? Perisai, rezeki, kemudian LOP. LOP atau dunia kuantum. Kemudian tadi apa? Apa? Sudah kebentuk itu. Ya, menguasai kekuatan pikiran. Karena apa? Pikiran akan mempengaruhi perasaan. Perasaan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi nasib. Bapak Ibu, jika kita berpikir tidak bisa, maka akan terjadi tidak bisa. Karena apa? Karena tadi sampaikan sama Bunda Intan apa? 60.000 pikiran per detik. Ya, berarti tidak ada pilihan untuk kita selain berkata yang baik-baik saja. Nah, dengan saya, Bapak Ibu semua akan belajar tentang yang namanya the power of positive feeling. Di sini ada yang batal wudhu nggak? Untuk yang di online mungkin bisa dijaga wudhunya ya, karena kita nanti akan praktek untuk sesi garpu tala atau yang namanya Quranic vibration, gitu ya. Saya pastikan untuk yang di offline saat ini masih terjaga wudhu ya, Bapak Ibu. Masya Allah. Di sini berkaitan dengan positive feeling, kekuatan perasaan. Letak pikiran di otak, nih, di jantung. Ya, jantung memiliki 40.000 saraf neuron. Yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Ini yang akan mempengaruhi nantinya ke nasib kita, makanya harus dijaga untuk detak jantung ini, jantung kita, gitu ya Bapak Ibu. Medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Nah, tadi kan kita bicara di awal tentang positive feeling. Nah sekarang positive apa? Thinking. Sekarang dijaga nih positive feeling, gitu ya, biar nyambung. Karena apa? Ini yang akan mempengaruhi nasib. Sekali lagi akan mempengaruhi nasib. Gitu ya. Kalau kita rumus pikirnya itu enggak baik, maka akan terjadi tidak baik. Kalau rumus pikirnya kita baik, positif, maka akan terjadi kebaikan dan yang semua hal-hal yang baik-baik saja. Kan gitu ya. Untuk kita nih biasanya tadi dipraktekin ya, untuk dikabarin nih sesuatu yang nggak baik, ya nggak? Tapi kita berusaha untuk wow keren, gitu ya. Di sininya tapi masih deg-degan Bapak Ibu. Ini akan jadi satu keajaiban nggak kira-kira? Nggak akan, karena yang di sini dengan yang di sini tuh bertentangan. Keren apaan, gitu ya? Kalau kita dapat informasi nih, Bu, rumah Ibu kebakaran, karena kita udah belajar di kelas magnet rezeki, kita kan oke ya, kita katanya harus disiplin kata, ya enggak sih? Wow keren, terus padahal sini kerennya apanya gitu kan ya. Nah ini enggak nyambung. Nah ini kita sambungin gitu ya, bareng-bareng biar apa? Biar apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi nasib. Oke enggak? Bungkus? Bungkus. Oke, ini jantung berdebar deg-degan tanda rezeki tidak dekat Bapak Ibu. Ya, tadi ada yang cerita kalau nggak salah Bu Irma ya. Bunda Irma ceritanya mau
uang ya, rumahnya. Deg-degan gak bun? Deg-degan. Wah, padahal kita pengennya rezeki itu datang bisa bayar amanah ya, lunas kan gitu. Tapi karena masih deg-degan, cuman rezekinya baru sampai ke nggak jadi pasang plang doang. Kalau kita nggak deg-degan bun, nanti Allah datengin rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dipastikan ya di sini jangan deg-degan. Pernah ngalamin deg-degan? Sering. Paling ketemu bunda-bunda di rumah ya. Masya Allah. Positif feeling nih, syukur perasaan yang enak ya. Apapun yang terjadi kita harus yakin ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini itu bukan satu kebetulan, tapi biiznillah. Ya, Allah datangin satu persoalan kepada saya dengan amanah 1 miliar. Dan itu lunas dengan caranya. Kalau itu dipikirin Bapak Ibu, seperti apa? Gak akan selesai-selesai dan gak mungkin saya bisa sampai berdiri di hadapan Bapak Ibu semua hari ini. Tapi karena kasih sayang Allah yang maha baik, maha luar biasa, ya itulah kemasan gitu ya. Kemasan yang Allah tunjukkan untuk saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini punya persoalan, itu harusnya jangan yang deg-degan lagi. Tapi Masya Allah ya harus dengan penuh kebahagiaan. Karena di balik itu kita akan menerima apa? Permen. Ya, dengan persoalan kita yang luar biasa, itu adalah bungkusnya. Memangnya Bapak Ibu mau makan permen, dapat permen yang gak ada bungkusnya? Enggak ya? Nah, jadi persoalan itu adalah bungkus permennya. Paradox of candy kalau di ilmu magnet rezeki. Gitu Bapak Ibu. Diterima ya. Karena penolakan itu sangat menyakitkan. Ya, itu. Diterima aja, terus kalau nggak diterima, terus mau gimana? Hello, kan gitu ya. Jadi terima aja Bapak Ibu. Ini sudah versi terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kisah Kotia tadi ya? Coba kalau ayahnya Kotia bilang, wow keren gitu ya, tinggal dibawa kan bengkel mobilnya ke bengkel ya udah selesai. Ya, anaknya nggak akan kehilangan tangannya, ya enggak? Padahal kehidupannya itu sudah versi terbaik dari Allah. Sama seperti kita Bapak Ibu. Karena kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, akhirnya apa? Gundah gulana. Gitu ya, siang malam gak karuan rasanya. Padahal Masya Allah ya, Allah masih titipkan rasa lapar sama kita. Masih titipin rezeki yang luar biasa di sekitar kita ya. Masih ada anak, masih ada istri. Coba sama yang belum ada istri. Ya, kesepian gak? Sepi banget. Dan kita yang udah ada istri ya, udah ada pasangan suami, masih yang gitu ya. Gitu enggak? Mudah-mudahan di sini mah enggak. Ya, di sana. Gitu ya, Masya Allah. Penghargaan dari orang lain membuat Anda ingin berbuat kebaikan. Ketika bersyukur, maka akal bawah sadar Anda mengundang berbagai macam kebaikan. Ini pikiran, perasaan, gitu ya. Positif feeling, gitu ya. Dijaga, jangan sampai deg-degan. Tenang aja lah, udah ada yang ngatur, gitu ya. Kan apa, maskot dari MR, duduk diam, rezeki datang. Tidak ada yang bisa menjamin hari ini kita kaya raya, bisa kaya raya seterusnya. Tidak ada yang bisa menjamin juga kalau kita saat ini kaya raya, ya, atau miskin gitu ya, atau tidak, atau belum kaya gitu ya. Itu akan seterusnya seperti itu, enggak. Kecuali Allah yang menjamin rezeki kita. Gitu ya. Ingat dalam surat An-Nahl ayat 6 apa? Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah lah yang maha memberi rezeki. Bahkan hewan yang punya rumah lubangnya kecil sekalipun, kata Allah gitu. Ya, dan kita gimana? Masih belum yakin? Hati-hati ya Bapak Ibu, ini akan menjadi nasib kita kalau ininya tidak baik dan terus deg-degan. Gitu ya. Ini tadi dari Bunda Intan juga udah disampaikan ya, ini antara air dari penelitian Dr. Masaru Emoto gitu ya. Ini dengan air yang dikata-katain baik, positif,
bagus gitu ya. Hasilnya menjadi seperti ini, berlian gitu ya. Tapi nih, energi yang tidak dikata-katakan dengan baik, tidak bagus gitu ya, menjadi energi bubur. Ya, dalam tubuh kita itu berapa persen air? Lebih banyak air ya, gitu. Maka kata-katain. Kalau bangun tidur, wahai diriku gitu ya, kamu cantik gitu ya. Kalau kita perempuan, kamu ganteng gitu ya. Kamu luar biasa, apa yang kamu katakan semua orang takjub gitu ya. Apa yang kamu impikan tercapai, terwujud. Gitu kata-katain dirinya gitu ya, ngobrol sama diri sendiri. Bapak Ibu, sering ngobrol sama diri sendiri enggak? Sering, kalau lagi punya keinginan ya. Kalau lagi nggak punya keinginan, cuek aja ya. Gitu, Masya Allah. Berikan hak-hak diri kita dengan baik ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita zolim sama diri sendiri. Ya, nih, energi berlian, energi bubur. Nih, keajaiban syukur ya. Ini, dan ingatlah, ketika Rohmu memaklumkan ya, sesungguhnya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Ini alasan kenapa kita harus bersyukur. Allah akan menambah nikmatnya untuk kita semua. Tidak ada di sini untuk siapa-siapa kan? Berarti untuk kita semua. Masya Allah ya Bapak Ibu. Bersyukur nggak punya persoalan hari ini? Bersyukur, yakin? Terus kenapa kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini masih cari orang untuk curhat? Siapa di sini yang masih seperti itu? Masih butuh orang untuk kita ajak curhat? Telepon orang gak diangkat-angkat terus kita bingung mau ke siapa. Nah, untuk alumni PTMR, baik yang di online maupun offline gitu ya saat ini, dan nanti setelah ini kita udah gak akan butuh yang namanya teman untuk curhat lagi. Karena kenapa? Karena kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita punya Allah. Gitu ya. Katakan kepada persoalan apa? Kamu mah kecil, gitu ya. Ya, kamu mah kecil. Karena apa? Karena aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Gimana yang di online, bungkus nggak? Masya Allah ya. Bapak Ibu masih pegang wudhu ya? Masih? Sebelum kita ke Garpu Tala, saya mau ajak Bapak Ibu untuk memejamkan mata sejenak. Ya. Saya mau ajak Bapak Ibu masuk ke dunia kuantum. Dan saya jamin, insya Allah ya, insya Allah saya jamin Bapak Ibu akan kembali lagi ke dunia nyata. Ya, yang di online siap? Untuk kita bersama-sama praktek masuk dalam dunia kuantum. Yang didengar hanya suara saya, boleh? Boleh. Bapak Ibu silakan, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan. Ambil posisi senyaman mungkin. Ya. Udah siap? Pejamkan matanya. Ya, tring. Tenang aja Pak, nanti dibalikin lagi ke dunia. Ya, oke. Yang di online boleh dipraktekkan bersama-sama ya. Aku memiliki seorang sahabat dan sudah lama tidak aku kunjungi. Suatu ketika hari ini aku teringat pada sahabatku yang sudah lama tidak aku kunjungi. Tanpa berpikir panjang, aku bergegas untuk mengunjunginya yang jauh di sana. Tapi sebelum aku berangkat, aku ingin memastikan bahwa ia benar-benar ada di rumah. Halo? Kamu lagi di mana? Aku mau ke rumah ya, aku kangen. Oke. Aku tunggu ya. Assalamualaikum.
dalam perjalanan, tidak sabar rasanya, ingin sekali cepat sampai. Beberapa jam sudah berlalu dan aku pun sampai ke rumah sahabatku. Assalamualaikum. Masya Allah, kemana aja kamu baru datang? Biasalah ya, sibuk urusan rumah. Anak-anak, istri suami. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu. Aku senang sekali kamu bisa hadir. Tolong dong, ambilkan aku segelas air. Karena aku haus sekali rasanya. Udah kamu ngambil aja ke dalam. Nanti sebelah kiri di situ ada kulkas, kamu lihat aja langsung ya mau minum apa silahkan ambil. Tanpa berpikir panjang, kita langsung bergegas ke dalam rumah dan membuka kulkas. Berbagai macam buah-buahan ada di sana. Ada anggur yang berwarna merah, apel, pisang yang berwarna kuning, dan ada jeruk nipis. Rasanya seger ya nih kalau minum perasan jeruk nipis. Kemudian kita mengambil satu gelas dan mengambil satu botol air minum. Kita potong jeruk nipis tersebut menjadi beberapa bagian kecil. Kita peras. Satu lagi, nambah deh satu lagi. Kita peras lagi, rasanya kurang. Kita peras sampai satu buah jeruk nipis itu habis. Kita aduk, kita campurkan bersama air sampai larut. Diminum rasanya segar sekali. Kita teguk lagi. Segar sekali rasanya. Bapak Ibu, silakan buka matanya. Gimana? Boleh dikecap? Ada nggak rasa jeruk nipisnya? Ada? Ada Pak? Apa saya? Iya. Ada? Bapak ada? Ada. Boleh Pak? Yang ada bagaimana rasanya? Ya seakan-akan kita minum jeruk nipis kan dengan rasa asamnya itu, kecutnya itu terasa gitu. Iya, ada. Coba yang nggak merasa kecutan di sininya, ada nggak? Ada? Rata-rata ada ya. Itulah dunia kuantum. Bapak Ibu semua yang ada di sini percaya bahwa keajaiban itu ada? Percaya? Maka masuklah ke dalam dunia kuantum. Yakin ya? Masya Allah. Memang gak mudah, tapi ini ada. Syaratnya apa? Gak boleh deg-degan. Bisa ya? Ini satu ayat ya, untuk bukti bahwa pertolongan Allah itu benar-benar ada dan nyata untuk kita. Satu kisah disampaikan bahwa ada teman kita ya, pengamal ilmu magnet rezeki pada saat itu ikut kelas, tapi belum kayak gini ya, masih kayak manual aja lah. Kemudian satu ketika dia sibuk di dapur. Suaminya mau kerja. Si anak tanpa disadari main di belakang mobil. Akhirnya pada saat mobil mau keluar kan suka mundur dulu ya, karena masukin gigi. Nggak tahu tuh bahwa si bapak itu nggak tahu bahwa anaknya tuh lagi di belakang mobil.
Nah, terdengar suara yang aneh gitu ya. Akhirnya teriak. Karena apa? Yang dilihat adalah si anaknya yang dilindas oleh bapaknya sendiri. Ya, itu luar biasa ya. Bagi seorang ibu terpukulnya seperti apa. Ya. Ini belum ada nih ilmu garputala. Nanya ke Allah gitu, ini belum ada. Cuman pada saat itu Pak Nas, kan si ibu ini tuh kenal ya sama Pak Ustadz Nas. Nah udah gitu telepon, saya mau bunuh diri gitu. Hah, bunuh diri, kata Pak Nas gitu. Abang kenapa? Diceritain kan, nggak bisa hidup lagi gitu. Pokoknya putus asa gitu ya. Nah dari situ, udah deh Bu, ibu ambil wudhu, kata Pak Nas. Kemudian buka Quran. Ayat berapa, surat apa kan gitu ya, kata Pak Nas. Udah ibu sembarang aja deh buka gitu. Akhirnya dapat ayat ini. Gitu ya, dikatakan apa? Dan untuk peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Dia gak nerima tuh. Anaknya diambil. Padahal ya esensinya anak yang ada pada kita itu sejatinya adalah titipan. Dari siapa? Dari Sang Maha Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekali-kali tidak mengetahui pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Ya, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dosa. Karena waktu itu si ibu gimana ya, sama Allah tuh kayak dendam gitu, benci, gak nerima anaknya diambil. Gitu ya, padahal cuma titipan. Kemudian, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Allah tahu ya, kalau si ibu ini mau bunuh diri. Gitu. Udah ngomong gitu yang gak baik sama Allah. Gitu ya. Sesudah itu mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kamu menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dari sini garis besarnya ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dari hidup kita itu adalah versi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Harus yakin. Nih. Ini kita masuk ya ke sesi praktek. Boleh dikeluarkan untuk bukunya. Ada itu ya, yang dibagikan buku. Ya, boleh Bapak Ibu dibuka. Ditulis di situ namanya, dilengkapi. Boleh minta satu Pak Ustadz untuk bukunya. Buat saya. Kasih ya Pak. Udah ditulis Bapak Ibu? Ya namanya siapa? Kita nulis surat ya sama Allah ya. Nama kita, nomor handphone sudah dilengkapi. Ini kemudian genetika rezeki nanti ya, nyusul aja deh di lain waktu. Jurus MR favorit yang udah diketahui apa tuh? Tadi apa? Perisai rezeki, law of rejection gitu ya. Apalagi disiplin kata, paradox of candy. Nanti ada sesi setelah ini terumbu karang ya. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat, ajaib. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi ya. Ini apa? Sore. Semangat pagi. Meskipun sore tapi tetap semangat pagi. Baik Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ada yang ngantuk? Enggak ya. Baik, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ini udah kelihatan belum fokusnya di mana dan apa yang bisa kita lihat dari gambar itu? Fokusnya pada
titik, pada 4 titik. Ini ya. Apa yang sudah kita pelajari? Next come. Perisai, rezeki. Fokus pada 4 titik tadi ya. Untuk masuk ke dalam dunia kuantum agar dapat keajaiban. Ya, karena keajaiban hanya terjadi dalam dunia kuantum. Gitu ya Bapak Ibu. Nih. Karena di dunia kuantum hanya satu sama terhubung. Nih, positif thinking. Gimana gayanya? Wow, keren. Kalau perisai rezeki tadi gimana? Buka perisai. Sekali lagi buka perisainya. Sekali lagi boleh? Buka perisainya. Kalau positif thinking apa? Wow, keren. Kalau disiplin kata gimana? Disiplin kata. Hanya berkata yang baik-baik saja. Ya. Kemudian positif feeling. Jatuh tidak boleh berdebar-debar. Ya. Setuju? Sepakat? Bungkus? Sip? Sip. Next. Nih, yang terakhir tadi positif motivation ya. Fokus memuliakan dan membahagiakan manusia lain hingga Allah ya, yaitu pada plus 8. Hanya fokus pada memuliakan, mendoakan dan membahagiakan. Itu. Ya, Bapak Ibu, apa itu amanat rezeki? Satu sama terhubung. Gimana gayanya? Satu sama terhubung. Apa ini? Apa ini? Apa yang Anda lihat? Bunga dan kupu-kupu. Kita sebagai bunga atau kupu-kupu? Bunga. Kalau kita mau kupu-kupunya hadir, maka kita harus menjadi taman yang indah dengan penuh bunga-bunga. Gitu ya, dengan penuh tanaman-tanaman subur. Hal itu bisa dibangun kalau pikiran kita baik, perasaan kita baik, kemudian tindakan kita baik, kebiasaan kita baik, maka jadilah nasib yang baik. Sekali lagi, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi nasib. Ya, jadi di situ apa? Pilihan. Oke? Bungkus? Sip? Baik. Kalau kita mau tadi sekali lagi kita menjadi didatangin rezeki gitu ya, maka jadilah taman yang indah. Taman itu siapa? Kita. Ya, dengan pikiran yang baik, perasaan yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik, jadilah nasib yang baik itu. Ya. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Maka akan terjadi satu keajaiban di mana duduk diam rezeki datang. Bapak Ibu. Oke? Baik. Boleh saya ngajak Bapak Ibu lagi ke dalam dunia kuantum? Boleh. Ambil posisi nyaman. Ya. Sudah nyaman posisinya? Ambil posisi ternyaman. Kita sudah nyaman? Boleh ditutup matanya. Syarat untuk masuk ke dalam dunia kuantum. Tapi dalam keseharian gak harus selalu tutup mata, enggak ya? Baik Bapak Ibu, boleh tutup matanya. Bayangkan Anda semua saat ini sedang ada di dalam suatu ruangan. Katakanlah ruang bioskop, di mana Anda di sana bisa menonton film. Terlihat layar yang sangat besar,
itu manusia yang baru lahir. Kedua orang tua anak tersebut sangat bahagia atas kelahiran si anak. Dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Tanpa diragukan lagi, ternyata orang tersebut adalah diri kita. Dipeluknya anak tersebut oleh kedua orang tuanya, dididik, dibesarkannya hingga ia dewasa dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab. Namun ketika kita mulai beranjak dewasa, kita mulai melupakan jasa-jasa orang tua. Sampai kita yakin terhadap pilihan hidup kita. Perlahan kita menjauhi orang tua kita. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Hingga kita menikah dan memiliki anak. Dalam film tersebut tergambar sekali, jelas kehidupan kita. Dengan kita tidak memuliakan terumbu karang, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Maka tergambar dalam film tersebut satu persoalan hidup tentang amanah kita yang tidak selesai. Ditonton dengan jelas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menangis dan meragukan bahwa yang kita tonton itu adalah diri kita. Bayar hutangmu sekarang juga. Bayar. Aku tidak mau menunggu nanti. Lalu ada sebuah kertas yang melayang dan menghampiri kita. Dan kertas itu bicara. Kembalilah kepada Allah. Maka semua persoalanmu akan aku selesaikan. Tidak ada pilihan lain untuk hidupmu lebih baik kecuali kembali kepada Allah. Kertas itu terus melayang dan menjauh dari kita. Semua persoalan kita kembali kepada Allah. Terasa oleh kita dalam kehidupan kita, ketika kita kembali kepada Allah semakin membaik. Kehidupan kita semakin terasa di surga. Apapun yang kita pikirkan terjadi, apapun yang kita niatkan terwujud, apapun yang kita sampaikan itu ditaati setiap orang. Bapak Ibu, silahkan tangannya disilangkan ke pundaknya. Dalam keadaan masih mata tertutup ya. Boleh dielus-elus. Masih dalam keadaan mata tertutup. Boleh dielus-elus. Wahai diriku, terima kasih ya. Engkau sudah menemani perjalanan hidupku yang tidak mudah ini, yang sudah lelah, yang sudah capek, yang sudah sampai di detik ini kuat menemani perjalananku.
diriku, terima kasih ya. Engkau sudah mau terseok-seok, tertatih-tatih, babak belur melewati setiap fase kehidupan ini. Terima kasih Engkau sudah sekuat ini. Wahai diriku, maafin aku ya. Wahai diriku, kau sering aku zalimi. Aku sering maksain engkau untuk terus beraktivitas tanpa rehat, tanpa jeda. Wahai diriku, maafin aku ya. Sering maksain diri meskipun kau sudah capek. Tapi ayo kita berjuang lagi. Ayo maafin aku ya. Sering merayumu, berpura-pura kuat di hadapan anak-anak untuk selalu pasang wajah baik-baik saja, untuk terus berpura-pura kuat ya. Kita harus kuat dan tangguh melewati setiap fase kehidupan ini. Wahai diriku, tangguh ya karena Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran baru yang bersih, yang dapat menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Rob. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Rob. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menjaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rob, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan hayat-hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati husnul khotimah. Ya Allah, jadikan doa kami menjadi cahaya. Ya Rob, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Rob. Jadikan mata ini menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan ini menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, bahkan perbuatan haram. Izinkan jasad ini kelak saat kembali
jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena selalu teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kuasa. Ya Rabb, golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu dengan keridhaan-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halwin alaina fi sakaratul maut wa nazatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu silakan boleh dibukanya, boleh berpelukan satu sama lain, saling mendoakan ya. Muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, ampuni semua dosa-dosanya, luaskan rezekinya, mudahkan semua urusannya. Terima kasih dari saya. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang rindu akan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Tia Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.